Shalom Bapak Ibu, mari kita hampiri hadirat Tuhan. Mari kita ungkapkan perasaan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak jauh dari kita, Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Kita angkat pujian ini dari awal. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa,
Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa berseru, memanggil namanya, berdoa. Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Mari Bapak Ibu, kita ucapkan syukur kita pada Tuhan. Betapa baik Tuhan dalam hidup kita. Dia tidak jauh, Dia ada di dekat kita. Dia hanya sejauh doa kita. Seberapa sering kita datang ke hadapannya, seberapa sering kita berkomunikasi dengan Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan. Untuk hari yang indah ini Tuhan. Untuk kami boleh diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Kau baik Tuhan. Dan kami semua jemaat GSKI berdatang. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan hati kami, pikiran kami, segenap jiwa kami, keluarga kami, semuanya Tuhan. Kami mau meletakkan di kaki-Mu Tuhan. Kami mau beri diri kami Tuhan. Untuk sungguh-sungguh ingin mengerti tentang Engkau Tuhan. Belajar lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Dan lebih lagi mengasihi-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami letakkan ibadah kami hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita mau bangkit berdiri. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia selalu ada di setiap musim hidup kita. Ketika jalanku berkabut. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok. Ku tanya Tuhan, seolah membisu. Lalu terdengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok. Ku tanya Tuhan, seolah membisu. Lalu terdengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan.
berjalan. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Lalu terdengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Penjagaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Kasihnya, kasihnya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Biru kasihnya, kasihnya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Oh, oh. Dia selalu pedulikan umatnya sampai di seberang langit biru. Dia selalu, dia selalu pedulikan umatnya sampai di seberang langit biru. Sampai di seberang, sampai di seberang langit biru. Kita mau katakan dunia yang fana bukanlah rumah kita, karena rumah kita ada di sana bersama dengan Bapa di surga. Bapak Ibu masih bangkit berdiri, kita masih bergoyang, kita masih memberikan senyum kita kepada keluarga kita di rumah. Sambil bertepuk tangan, kita mengangkat pujian ini. Dunia yang fana bukanlah rumahku, hartaku di sana seberang langit biru. Malaikat melambai di pintu yang celang, dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang. Dunia yang fana, dunia yang fana bukanlah rumahku, hartaku di sana seberang langit biru. Malaikat melambai di pintu yang celang, dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang.
lagi senang dalam dunia yang gelap. Ku tak lagi senang. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita masih mengangkat pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita katakan, buka mata hatiku Tuhan. Kita mau memandang kepada Tuhan saja. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu. Ku sembah, kudus, kudus, kudus. Buka, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu. Ku sembah, kudus, kudus, kudus. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu. Ku sembah, kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandangmu, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandangmu. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita rendahkan hati kita ke hadapan Tuhan. Kita mau berikan semuanya hanya untuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan semuanya juga untuk kita. Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa. Mahkota yang mulia Kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih sepertimu demi membela hidup
hidup kekalku. Darahmu membayarku agar jadi milikmu, membebaskan aku. Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih sepertimu demi membela hidup kekalku. Darahmu membayarku agar jadi milikmu, membebaskan aku. Dengan apa kan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya, semuanya. Jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya, segalanya bagi kerajaanmu. Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih sepertimu demi membela hidup kekalku. Darahmu membayarku agar jadi milikmu, membebaskan aku. Dengan apa kan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya, semuanya. Jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya, segalanya bagi kerajaanmu. Dengan apa kan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya,
hadapan, hanya melayani-Mu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya bagi kerajaan-Mu, segalanya bagi kerajaan-Mu, segalanya bagi kerajaan-Mu. Pada hambanya kami persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku kekasih. Kita bersyukur pada kesempatan ini kita bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman. Sebelum kita masuk pemberitaan firman, kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini. Karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk belajar akan kebenaran firman. Bapa, kami rindu kebenaran ini Tuhan menuntun, mengarahkan dan membimbing hidup kami supaya kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami, dipermuliakanlah Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku kekasih, tema pemberitaan firman pada kesempatan ini yaitu tentang jadilah pengikutku sama seperti aku juga pengikut Kristus. Saudara, sebenarnya saya jauh hari begitu saya diberitahukan akan membawa firman, sudah saya persiapkan sebelumnya tentang satu judul tertentu. Tapi beberapa hari kemudian ya saya berdoa kepada Tuhan, pesan apa yang aku harus sampaikan Tuhan kepada saudaraku jemaat-Mu. Terus saya membaca firman Tuhan ini dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara, dari tema ini, dari pernyataan Paulus ini ada beberapa kebenaran yang kita bisa petik dan kita pelajari di dalam kita menjalani hidup. Saudara, yang pertama bahwa Paulus menyampaikan jadilah pengikutku sama seperti aku juga pengikut Kristus. Artinya apa saudara? Bahwa Paulus dapat membuktikan dan memastikan bahwa jalan hidupnya, bahwa rel hidupnya sudah benar, sudah on the track. Selaku pengikut Kristus, dia bisa pastikan bahwa jalan hidupnya adalah kebenaran. Hal ini bisa terjadi karena dia betul-betul mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan dengan benar. Saudaraku, banyak orang berpikir bahwa dia sudah mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Mungkin mereka karena giat melakukan kegiatan-kegiatan gerejani, menjadi aktivis di gereja, atau berbuat sesuatu kepada sesama, berkorban kepada sesama, memberikan persembahan, dan segala macam kegiatan-kegiatan lainnya. Padahal belum tentu. Namun yang pasti saudaraku, bahwa orang yang sudah mengenal Tuhan dengan benar dan dikenal oleh Tuhan dengan benar, pasti melakukan kegiatan-kegiatan rohani tersebut. Pasti melakukan
aktivitas rohani tersebut. Saudara, di dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23 dikatakan Tuhan begini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku, firman ini bukan kepada orang awam. Ini bukan kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi orang aktivis. Banyak mungkin ini pesan ini atau firman ini kepada orang yang giat di gereja. Dia merasa sudah mengenal Tuhan, tapi Tuhan sesungguhnya tidak pernah mengenal dia. Tidak pernah nikmat, tidak pernah enjoy dengan dia. Sama halnya kita saudaraku, kalau misalnya kita mengenal tokoh-tokoh tertentu. Bisa kita kenal, tapi apakah dia mengenal kita? Misalnya presiden kita. Kita mengenal presiden kita Bapak Jokowi. Tapi apakah dia mengenal kita? Saudaraku, pengenalan kita akan Tuhan, ya, kita harus juga dikenal oleh Tuhan dengan benar. Pengenalan akan Allah atau kedewasaan rohani seseorang pengikut Kristus tidak ditentukan oleh seberapa banyak dia melakukan kegiatan gerejani atau mempersembahkan uang atau materinya untuk kegiatan rohani atau kegiatan lainnya. Akan tetapi bagaimana dia meresponi penggarapan Tuhan di dalam hidupnya. Bagaimana dia meresponi tak kala dia menghadapi permasalahan atau pencobaan di dalam hidupnya. Kalau orang Kristen dewasa, orang yang mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan dengan benar, sudah barang tentu dalam menghadapi, meresponi segala permasalahan di dalam hidupnya, dia pasti tenang. Karena dia tahu bahwa segala sesuatu dalam hidupnya itu tidak ada yang luput dari kontrol Tuhan. Allah tidak pernah berjanji kepada anak-anaknya atau kepada orang percaya atau kepada orang yang takut akan Tuhan bahwa dia tidak akan mengalami pencobaan dalam hidupnya. Namun Allah berjanji bahwa masalah yang kita hadapi itu hanyalah pencobaan biasa saja. Yang tidak melebihi kekuatan kita selaku manusia. Dan dia senantiasa memberikan jalan keluar. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudaraku, pencobaan itu atau masalah hidup itu justru itu dipakai, diizinkan oleh Tuhan untuk mendewasakan kita selaku anaknya. Untuk membuat kita semakin matang, membuat kita semakin mengenal siapa Allah kita yang sebenarnya itu. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang terjadi dalam hidup kita, pencobaan apapun yang kita hadapi, ingatlah saudaraku, camkanlah bahwa itu diizinkan oleh Tuhan untuk menggarap batin kita, menggarap karakter kita, untuk meluruskan cara berpikir kita, supaya sesuai dengan rancangan Allah yang sudah direncanakan untuk kita.
Hal yang kedua saudaraku yang dapat kita petik kebenaran dari pernyataan Paulus. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga pengikut Kristus. Saudaraku, pernyataan ini mengandung komitmen. Komitmen yang kuat, maksudnya bahwa kita harus bersedia menjadi teladan, role model, motivator, inisiator dan pembaharu dalam setiap perjalanan hidup dalam mengikut Tuhan. Untuk bisa menjadi teladan. Dan Paulus mengatakan, jadilah pengikutku. Artinya dia udah bersedia dan dia sadar betul bahwa dia akan menjadi teladan. Bisa menjadi role model sebagai pengikut Kristus. Kita harus sadar diri, siapa diri kita sebenarnya, di mana kita hidup dan hidup sama siapa kita sebenarnya. Kita harus sadari saudaraku untuk bisa kita menjadi role model. Dan inilah panggilan kita selaku orang percaya, selaku orang Kristen, selaku pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, saya jadi teringat waktu saya mengikuti penataran Pempat dulu untuk calon manggala, calon penatar. Ya, waktu masa Orde Baru dulu. Di situ dikatakan bahwa seorang pemimpin atau seorang yang Pancasilais itu paling tidak dia memiliki 3 karakter. Yang pertama dia bilang, ingarso sung tulodo. Ing madia mangun karso. Tuturi handayani. Harus bisa menjadi teladan. Harus bisa menjadi motivator. Harus bisa pendorong untuk sesamanya. Kekristenan harusnya lebih dari situ saudaraku. Karena kekristenan itu menyakup masalah sikap batin kita. Bukan semata-mata menyakup masalah hukum atau syariat. Hukum-hukum ya, yang tertulis. Bukan semata-mata di situ. Kekristenan jauh melampaui itu saudaraku. Kalau hukum mengatakan bahwa membunuh itu adalah menghilangkan nyawa orang lain. Tapi Alkitab mengatakan membunuh itu, membenci saudaranya itu sama dengan membunuh. Padahal siapa yang tahu kita membenci seseorang? Kalau ada di antara kita saudaraku sekarang yang benci kepada seseorang, ingatlah di mata Tuhan hukum dan sanksinya itu sama dengan membunuh. Kalau hukum yang tertulis atau hukum kita mengatakan bahwa berzina adalah melakukan hubungan layaknya suami istri tapi bukan dengan istrinya atau bukan dengan pasangannya. Tapi di Alkitab katakan saudaraku, melihat perempuan atau lawan jenis saja dan menginginkannya itu sama dengan berzina. Jadi itu masalah sikap batin, saudaraku. Ya. Kemudian hal yang ketiga yang kita bisa dapatkan saudaraku, di dalam tulisan Paulus yang tadi, yaitu bahwa ada tantangan dan perjuangan. Ada tantangan dan perjuangan. Karena harus senantiasa berasa belum puas. Untuk bisa menjadi teladan, untuk bisa menjadi panutan, itu suatu tantangan. Gak bisa merasa puas sampai pada standar tertentu. Harus senantiasa berubah dan berbenah diri. Jadi jangan sampai nanti tertinggal dari orang yang mengikutnya. Yang pengikutnya saja sudah jauh lebih dari dia. Jadi saudaraku, untuk bisa jadi panutan itu harus senantiasa tertantang, berjuang ya, untuk bisa lebih daripada pengikutnya. Ada istilah mengatakan bahwa today must be better than yesterday.
tomorrow must be better than today. Jadi harus ada, setiap hari harus ada improvement. Harus ada pergumulan, perbaikan. Harus ada perubahan di dalam hidup kita. Untuk bisa menjadi teladan, saudaraku. Untuk bisa menjadi role model. Sebagaimana panggilan kita selaku orang percaya. Bapak ibu saudaraku, yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang, apa yang kita harus lakukan untuk bisa hidup menjadi role model, untuk bisa hidup menjadi teladan? Saudaraku, kita baca dulu dari Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dari pembacaan firman ini, saudaraku, kita bisa dapat 3 hal yang kita harus lakukan untuk bisa hidup kita menjadi role model, menjadi panutan di dalam kehidupan di mana kita berada. Di tengah-tengah hidup bermasyarakat, di tengah-tengah tempat kita bekerja, di tengah-tengah kita tinggal. Yang pertama, seperti Rasul Paulus katakan, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Artinya saudaraku, sikap hati seperti ini harus kita miliki. Kita harus senantiasa haus dan rindu akan kebenaran firman. Dan pengenalan akan Tuhan. Dengan rasa haus dan rindu serta tidak berpuas diri tersebut, maka spirit dan gairah kita untuk menggali dan menemukan kebenaran firman itu akan terus meningkat. Kita tidak pernah merasa stagnan. Karena kita tidak pernah merasa bahwa kita sudah menangkapnya. Bahwa kita sudah sampai kepada tujuan. Tapi kita senantiasa haus untuk lebih lagi untuk mengenal akan kebenaran firman. Dan seiring dengan penggalian dan pembelajaran akan firman tersebut, pengenalan kita akan Tuhan juga akan semakin baik dan benar. Dan hal itu juga nanti akan merubah cara berpikir kita dan perilaku kita. Jadi pikiran kita harus diisi terus dengan kebenaran firman. Karena dari pikiran itu akan melahirkan ucapan. Dari ucapan itu akan melahirkan tindakan serta perbuatan. Dari perbuatan itu akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan menjadi karakter kita nantinya. Karakter inilah saudaraku, nantinya yang akan terinternalisasi, menyatu di dalam hidup kita. Sehingga tidak ada lagi gaya hidup yang pura-pura. Gaya hidup munafik. Karena firman sudah terinternalisasi di dalam hidup kita. Sehingga karakter Kristus itu sudah mengalir secara alamiah, secara natural, melalui karakter kita dalam menjalani hidup. Karena telah terbentuk oleh firman Tuhan. Itulah sesungguhnya hakikat kekristenan. Firman itu akan menjadi karakter kita. Bukan lagi kepura-puraan. Tapi dia akan menyatu dan mengalir secara alamiah melalui hidup kita. Dan itu nanti akan terlihat dari bagaimana kita menjalani hidup saudaraku. Sekarang saudara, orang tidak lagi mendengar apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita ucapkan. Tapi orang lebih cenderung melihat apa yang kita lakukan. Karena apa yang kita lakukan adalah hasil dari apa yang kita pikirkan. Untuk itu pikiran kita harus terus diisi oleh kebenaran firman. Sampai dia terinternalisasi menjadi karakter.
kepribadian kita. Banyak orang Kristen merasa sudah puas dengan merasa telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sudah merasa selamat. Cara berpikir demikian itu ya akan merusak kekristenan. Ini ada hubungannya juga dengan doktrin. Bahwa kita selamat hanya karena anugerah. Bukan karena hasil perbuatan kita. Betul saudaraku bahwa kita selamat karena anugerah. Tapi saudaraku, saya mau pesankan, saya mau sampaikan kepada saudara, kita yang menerima selamat itu pun harus bertanggung jawab. Harus merespon anugerah tersebut. Karena kalau tidak, maka rohani kita akan statis, stagnan dan tidak bertumbuh. Bahkan bisa mati. Bisa punah. Firman Tuhan katakan dalam Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudaraku, dalam firman ini ada kata-kata takut dan gentar. Artinya harus senantiasa waspada. Ada kemungkinan hilang. Oleh sebab itu kita harus kerjakan secara bertanggung jawab. Usahakan secara bertanggung jawab. Tidak bisa otomatis, saudaraku. Kemudian hal yang kedua. Yang kita harus lakukan, saudaraku, untuk bisa menjadi role model. Untuk menjadi panutan. Sebagaimana pernyataan Rasul Paulus tadi. Yang kedua adalah aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudaraku, kalimat ini berbicara tentang fokus hidup, tujuan hidup, goal hidup. Kita selaku orang percaya harus fokus, tidak bisa terbelah pikiran atau setengah-setengah. Fokus hidup kita sebagaimana sudah berulang-ulang disampaikan oleh gembala sidang kita bahwa langit baru, bumi baru. Kekudusan hidup dan tanggung jawab. Saudaraku, ini harus kita camkan betul. Kekudusan hidup, tanggung jawab, langit baru, bumi baru. Sehingga kalaupun kita bekerja, berbisnis, berusaha, studi, atau berkarir, harus diarahkan semua itu untuk Tuhan. Itu hanya sarana, alat untuk kita memuji Tuhan, saudaraku. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudaraku, semua itu kita lakukan untuk Tuhan. Dimanapun kita dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, pelayannya, itu merupakan marketplace bagi kita. Saudara, saya teringat waktu tahun 2016 kalau saya tidak salah, saya mengikuti kongres CBMC, Christian Businessman Conference di Florida. Ada 2 orang kami dari Indonesia. Kemudian pada saat dinner, makan malam, kami dalam satu meja berbincang-bincang dan saling memperkenalkan diri. Salah seorang yang menanyakan ada bisnisnya ini, ada bisnisnya ini, ada bisnisnya ini. Giliran saya memperkenalkan diri, saya perkenalkan diri saya seorang lawyer. Mereka kaget, saudara. Wow. Mereka langsung kaget. Kok bisa? Lawyer bisa menjadi hamba Tuhan. Saya bilang, saya ini lawyer. Ya, saya pertegas lagi, bukan liar, not liar. Ya, itu hanya beda tipis, saudaraku. Tapi saya lawyer. Saya dalam menjalankan tugas saya, ada garis yang saya pegang. Saya jelaskan ke mereka, ada garis yang saya pegang. Hal-hal tertentu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang
bertentangan dengan nurani saya langsung katakan tidak. Saudaraku, saya sudah 25 tahun lebih jadi lawyer, jadi pengacara. Saudara, saya selalu katakan dan saya sudah bersaksi kemana-mana bahwa paling tidak 3, mungkin 4 hal perkara yang saya tidak mau tangani. Karena saya tahu itu tidak sesuai dengan nurani atau batin saya atau kebenaran firman yang saya yakini. Yang pertama perceraian. Saya tahu itu bertentangan dengan kebenaran firman. Apapun ceritanya, berapapun biayanya, saya tidak mau. Dan tidak peduli saya itu. Yang kedua masalah narkoba. Saya tahu ini adalah kejahatan kemanusiaan. Berapapun biayanya, saya tidak akan pernah mau sentuh. Yang ketiga teroris. Apapun ceritanya, saya tidak akan pernah mau menyentuh masalah ini. Yang keempat, perkara antar gereja. Kalau gereja sama gereja berperkara, saya mundur. Karena saya malu. Saudaraku, di dalam kita menjalani hidup, harus jelas garis hidup kita. Di dalam kita menjalani pekerjaan atau karir kita, harus jelas garisnya, saudaraku. Itu menyangkut masalah fokus hidup. Itu dikatakan tadi, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Itu fokus hidup, goal hidup kita, saudaraku, yang tadi. Langit baru, bumi baru, kekudusan hidup, dan tanggung jawab. Saudara, hal yang ketiga yang kita harus lakukan untuk bisa menjadi role model, untuk bisa menjadi panutan di dalam menjalani hidup atau dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Di dalam Filipi 3 tadi dikatakan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ini menggambarkan bahwa mengikut Tuhan itu adalah perjuangan. Bukan sambilan. Bukan iseng-iseng saudaraku. Bukan mengisi waktu. Tapi perjuangan. Dan harus ada yang dikorbankan. Banyak orang Kristen berpikir, kalau beragama itu cukuplah biasa-biasa saja. Tidak perlu terlalu fanatik. Tidak perlu terlalu ekstrim. Tidak perlu terlalu radikal. Cara berpikir demikian saudaraku tidak benar. Kita selaku orang Kristen harus berpikir bahwa kita harus ekstrim kepada kebenaran. Bukan ekstrim membabi buta. Bukan ekstrim salah jalan saudaraku jadi bom bunuh diri. Bukan begitu maksudnya. Tapi kita harus ekstrim. Dan tidak boleh kompromi dengan setan. Tidak boleh kompromi dengan dosa. Harus tegas. Karena saudaraku, kekristenan itu bukan hanya sekedar agama. Bukan hanya sekedar membuat tertib hidup. Tapi kekristenan adalah way of life. Jalan hidup. Arah hidup. Menentukan kemana kita hidup, menjalani hidup. Itu diatur di sini saudaraku. Bagaimana kita seorang Kristen, seorang hamba Tuhan atau seorang anak Tuhan, bagaimana menjalani hidup diatur di sini saudaraku. Inilah jalan hidup kita. Sama halnya kita saudaraku dengan kalau kita memegang gadget kita, handphone kita. Kalau ingin kita lebih banyak tahu, memanfaatkan gadget itu, kita harus baca buku petunjuknya. Karena di situ diatur, dijelaskan semua bagaimana cara menggunakannya. Manual booknya. Manual book kita sebagai orang Kristen ada di sini saudaraku.
Oleh sebab itu kita harus isi terus kebenaran itu dalam pikiran kita. Dan kebenaran itu nanti akan membawa kita terus sampai kepada suatu titik yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita. Saudaraku, kekristenan bukanlah hal yang gampang. Tapi merupakan perjuangan, pengorbanan seluruh hidup. Karena menyangkut masalah nasib kekal kita. Kita tidak bisa setengah-setengah dan suam-suam saja. Di dalam Wahyu 3:16 dikatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tidak bisa suam-suam, saudaraku. Harus serius. No crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa salib. Semua harus melalui perjuangan dan pengorbanan. Kita bisa lihat misalnya bagaimana Yusuf, dia bisa berhasil menjadi orang kedua di Mesir. Sebelum dia mencapai keberhasilan atau kesuksesan itu, saudaraku, betapa perihnya, betapa pedihnya perjalanan hidup Yusuf. Dia dijual oleh saudara-saudaranya ke orang Midian. Kemudian orang Midian menjual dia lagi ke orang Mesir, ke Potifar. Setelah dia tinggal di rumah Potifar, dia kena cobaan lagi. Dia difitnah, dipenjara. Karena padahal dia tidak bersalah. Seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Sampai pada tingkat tertentu dia dipercaya oleh Raja Firaun menjadi orang kepercayaannya. Saudaraku, perjuangan kita selaku orang Kristen demikian. Saya jadi teringat, saudaraku, kepada seorang peraih medali emas peloncat indah dari China pada waktu Olimpiade di Tokyo pada bulan Agustus yang lalu. Namanya Kwan Hong Chan. Dia masih berusia 14 tahun. Dia peraih emas termuda sepanjang Olimpiade. Dan mendapat nilai sempurna dari para juri. Saudara tahu bagaimana dia berjuang sampai bisa meraih medali emas. Dia bercerita bahwa dia latihan 8 jam satu hari. Tidak ada terlewatkan hari-hari tanpa latihan. Latihan. Dia fokus terus latihan. Apa yang membuat dia untuk bisa tergerak? Untuk bisa dia terus semangat latihan. Ternyata saudaraku, dia membutuhkan uang. Dia menargetkan dia harus mendapatkan medali emas. Sehingga dia akan mendapatkan uang nantinya untuk pengobatan ibunya yang sakit serius. Jadi ibunya ini sakit dan membutuhkan biaya yang besar. Sehingga dia berjuang untuk bisa mendapatkan uang. Dan ternyata apa yang terjadi, saudaraku? Dia mendapatkan medali emas. Dan setelah itu berduyun-duyun sumbangan datang untuk dia. Dan ibunya sekarang dirawat, bahkan negara bertanggung jawab untuk perawatannya. Saudaraku, sama halnya dengan kita selaku orang Kristen. Panggilan surgawi, kata firman Tuhan tadi, saudaraku. Di dalam Filipi 3 ayat 13-14 dikatakan tadi, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Hadiah yang kita harapkan. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Inilah yang menjadi trigger untuk kita terus semangat berjuang untuk melayani Tuhan. Untuk berubah. Untuk bisa menjadi role model. Mempengaruhi setiap orang yang ada di sekitar kita. Saudaraku,
Biarlah kiranya firman ini menginspirasi, memberkati kita semua untuk bisa menjadi role model, panutan sebagai orang Kristen di mana kita hidup. Sebagaimana Rasul Paulus katakan, jadilah pengikutku sebagaimana aku juga pengikut Kristus. Terpuji nama Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati kita semua. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini. Kami bisa mendengarkan kebenaran firman. Dan firman ini Tuhan terus bekerja dalam hati kami. Dan kami dimampukan untuk melakukannya, mewujudkannya di dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami mau Tuhan terus berubah sehingga kami bisa menjadi teladan, role model di mana kami hidup. Sehingga melalui hidup kami banyak orang diberkati. Terpujilah nama Bapa, biarlah segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan semata. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita terima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, persekutuan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan dari Roh Kudus, menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita panjatkan. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa, kerajaan, kemuliaan. Biar semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa, kerajaan, kemuliaan. Biar semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas persembahan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu untuk kita semuanya.